Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat di mana permasalahan di bagian rasio berisik. Nah, kenapa kita bisa vonis permasalahan di bagian rasio? Karena kita sudah melalui proses pengecekan bagian bearing puli sekunder di sono ya, di bagian bearing presan dan bearing bambunya tidak ada masalah. Dan untuk di bagian bearing bak CVT juga tidak ada masalah. Kalau untuk pengecekan bearing bambu dan bearing presannya dan bearing bak CVT sudah sering saya tutorialkan di video-video sebelumnya. Tinggal cari aja ke video sebelumnya. Di sini permasalahan sudah kita perkecil. Masalahnya di bagian area rasio. Dan di bagian area rasio kita perkecil lagi. Ternyata masalahnya bukan di bagian bearing. Bearing di bagian sini ini aman. Ketiga di bagian bearing sini aman. Dan dua bearing di bagian sini aman. Yang kelima-limanya aman gitu. Semua bearing yang ada 5 di bagian sini ini aman, tidak ada masalah. Lantas masalahnya di bagian mana? Tidak ada lagi terkecuali masalah di bagian rasio. Di sini kita susun dulu rasionya semuanya. Ini di sini, sekarang ini. Nah, cuman di sini masih global juga. Antara gigi rasio ini ada gigi primer, gigi sekunder, ada penghubung gigi primer dan gigi sekunder, yaitu di bagian sini. Kronologis permasalahannya nih, di bagian saat RPM bawah, jalan misalkan jalan santai pelan itu nggak kedengar. Tapi saat mulai naik ke RPM tinggi, dia mulai terdengar suaranya. Pas RPM tinggi dia hilang. Ya. Nanti setelah turun gas dari RPM tinggi mulai rendah, dia akan terdengar suara kencang lagi. Gitu. Ya, tapi tergantung kerusakannya juga. Kadang-kadang di RPM bawah sudah terdengar suaranya. Kadang RPM tengah tidak terdengar, RPM tingginya yang terdengar gitu. Putaran di bagian belakang itu kasar gitu. Nah, ini biasanya yang sering saya jumpai masalahnya di bagian antara gigi primer di bagian sini dan penghubung antara gigi primer dan sekunder, yaitu ini. Nih. Nah, di bagian sini biasanya nih. Ini yang kecilnya jarang rusak. Ini bagian sini nih. Ini dengan ini tidak sinkron. Gigi ini dengan ini tidak sinkron, makanya menciptakan suara berisik gitu. Ya, menciptakan suara berisik. Nah, untuk solusinya di sini ada beberapa solusi. Solusi yang paling utama, yang paling bagus yaitu diganti gigi primer dan penghubung antara gigi primer dengan sekunder ini. Ya, diganti, biasanya satu paket segini. Nih. Kalau di bagian sini ini jarang rusak. Gigi ini jarang rusak. Gigi sekunder dengan ini jarang rusak biasanya. Jangan berisik, jarang menimbulkan suara berisik. Yang sering menimbulkan suara berisik dari sini, dari gigi primer dan penghubung gigi primer dengan sekunder ya ini. Nah, untuk penanganannya yang paling utama yaitu ganti satu paket ini primer dengan penghubung gigi primer dan sekunder ini. Satu paket ke sini gitu. Nah, cuman di sini kita memasuki fase yang kedua, yaitu bukan diganti melainkan kita akalin. Nah, untuk proses pengakalannya kayak gimana? Nih, ini kayak gini, teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nih. Ini cabut karena di bagian gigi sekunder ini aman gitu. Nah, ini tinggal kita pasang kayak gini, kita rakit. Oke. Nah, ini kita sesuaikan dulu sebekas-bekasnya. Nah, di sini ada bintangnya, berarti menandakan bekasnya. Pasang ke sini, klek. Nah, setelah kayak gini, ya, ini pasang ke bor kayak gini di sini. Nah, ke bor. Oke, bocor mana mata? Oh, bocornya, biar di jalan itu. Di jalan. Kayak gini, pasang. Ini bertujuan supaya sinkron antara gigi primer dengan gigi penghubung antara gigi primer dan sekunder ini, supaya sinkron. Jadi yang membuat berisik ini di bagian gigi di bagian sini ini tidak sinkron. Tidak akur, makanya timbul berisik. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, bisa jadi di selang hawa di bagian sini nih. Selang hawa di bagian sini akibat tidak, selangnya nggak ada, jadi di bagian oli gardan dia terkontaminasi dengan dengan air gitu, maksudnya tercampur dengan air, sehingga seiring proses pemakaian gigi-gigi di bagian sini ini terkena air, sehingga akan menimbulkan pengikisan yang luar biasa di bagian sini. Maka itulah terjadinya ketidaksinkronan antara gigi primer dan gigi penghubung antara gigi primer dan sekunder gitu. Oke. Nah, tekniknya kayak gini. Ini supaya sinkron lagi pakai ambril yang kasar. Secukupnya aja.
Lakukan seperti ini sampai benar-benar sinkron antara gigi primer dan sekunder. Untuk penentuan sinkron dan tidaknya, ya namanya juga pengakalan, teman-teman harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk bongkar pasang beberapa kali gitu. Pertama, udah misalkan nih udah yakin bahwa di bagian primer dan sekunder, gigi primer dan penghubung antara gigi primer dan sekunder di bagian sini udah sinkron. Pasang, kasih oli ya. Kasih oli terus dicoba. Masih berisik enggak? Kalau masih berisik, ya bongkar lagi. Lakukan penyekiran seperti ini lagi menggunakan ambril sampai benar-benar suaranya hilang. Pasang lagi, dicoba lagi gitu. Jadi resiko untuk proses pengakalan ya seperti itu, harus mengorbankan tenaga dan pikiran dan waktunya juga gitu. Beda dengan proses penggantian, ganti dengan yang baru, klek langsung sembuh, pasang sekali pasang langsung sembuh gitu ya. Kalau untuk pengakalan ya kayak gini resikonya gitu. Ya teman-teman, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau misalkan di bagian sini udah sinkron, misalkan nih, kalau misalkan gigi sekundernya, gigi sekunder dengan penghubung gigi sekunder dan primer ini sama, suaranya berisik juga, bisa lakukan teknik seperti ini juga, pasang semuanya kayak gini. Contoh aja nih, ya contoh aja, pasang, aduh kameranya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit info, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah-salah dalam segi apapun ucapan maupun prakteknya, silakan koreksinya, tinggalkan di kolom komentar ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk memperbaiki apa kekurangan kita gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.